Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Di sini kami kelompok 5 ingin belajar bersama membahas mengenai salah satu mazhab dari keempat mazhab Sunni, yaitu mazhab Syafi'i. Sebelum itu ada 7 poin yang akan disampaikan. Yang pertama, biografi nanti akan disampaikan oleh Mas Daris. Yang kedua, pengertian mazhab Syafi'i diterangkan oleh Mbak Kila. Ketiga, dasar pemikiran akan diterangkan oleh Mbak Rida. Selanjutnya sejarah, nanti Mas Jaidan. Kelima, penyebarannya akan disampaikan Mas Angki. Keenam, kitab-kitab karangan Imam Syafi'inya akan disampaikan Mbak Nabila. Ketujuh, ada pengaruh mazhab, akan disampaikan oleh Mbak Safira. Selanjutnya kita berkenalan terlebih dahulu. Saya di sini Ivan Adiatma Joshua Muammar, NIM-nya 082. Saya Nabila Khairunisa dengan NIM 78. Saya Anggi Muhammad Khairun Nasihin, NIM 079. Saya Faliha Akila Syarafani, NIM 080. Saya dari Solver Rizky dengan NIM 081. Saya Zaidan Arfan dengan NIM 083. Saya Rida Sanida Tomo dengan NIM 084. Saya Safira Imtiaz Raza dengan NIM 085. Baik, kita mulai di sini. Pertama, biografi dari mazhab Syafi'i ini akan disampaikan oleh Mas Daris. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Quraisy. Beliau lahir di Gaza, Palestina, keturunan Quraisy yang nasabnya bersambung ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak kecil sudah hafal Al-Quran dan kitab Al-Muwatta karya Imam Malik. Ia berguru pada banyak ulama besar seperti Imam Malik dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaiban hingga melahirkan mazhab Syafi'i. Wafat di Mesir pada 204 Hijriah atau 820 Masehi dalam usia yang ke-54 tahun. Sekian, terima kasih dari saya. Oke, baik. Terima kasih Mas Daris. Selanjutnya ada pengertian dari mazhab Syafi'i ini akan diterangkan oleh Mbak Kila. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Next slide. Mazhab Syafi'i merupakan salah satu dari 4 mazhab besar dalam Islam yang didirikan oleh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau adalah seorang ulama besar yang dikenal sangat teliti dan cerdas dalam memahami hukum Islam. Imam Syafi'i juga dianggap tokoh yang mampu menyeimbangkan antara teks agama dan akal sehat dalam menetapkan hukum. Mazhab ini menekankan keseimbangan antara Al-Quran, hadis, ijma', dan qiyas dalam penetapan hukum. Al-Quran dan hadis dijadikan sebagai dasar utama, sedangkan ijma' dan qiyas digunakan untuk menjawab masalah yang belum dijelaskan secara langsung. Ijma' sendiri berarti kesepakatan para ulama atas suatu hukum, sementara
Qiyas adalah menyamakan suatu masalah baru dengan kasus yang sudah ada hukumnya, tapi memiliki alasan yang sama. Lalu Imam Syafi'i dikenal sebagai perintis ilmu usul fikih, yaitu metode sistematis dalam memahami hukum Islam. Melalui ilmunya, beliau membuat aturan yang jelas tentang bagaimana cara mengambil hukum dari sumber-sumber Islam dengan langkah yang teratur dan bisa dipertanggungjawabkan. Mazhab ini banyak dianut di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, karena dianggap moderat dan mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain di Indonesia, mazhab Syafi'i juga banyak diikuti di Malaysia, Brunei Darussalam, Yaman, dan Mesir, karena sifatnya yang seimbang dan mudah disesuaikan dengan budaya setempat. Mazhab ini berkembang luas dan tetap relevan sampai sekarang. Terima kasih kepada Mbak Akila. Selanjutnya, dasar-dasar pemikiran dari mazhab Syafi'i akan disampaikan oleh Mbak Rida. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, mengenai dasar-dasar hukum yang dipakai oleh Imam Syafi'i sebagai acuan pendapatnya termaktub dalam kitabnya Risalah sebagai berikut. Yang pertama ada Al-Quran, yang dimana beliau mengambil dengan makna yang lahir kecuali tidak didapati alasan yang menunjukkan bukan arti yang lahir itu yang seharusnya dipakai atau dituruti. Yang kedua ada as-sunnah, beliau mengambil sunnah tidaklah mewajibkan yang mutawatir saja, tetapi yang ahad pun diambil dan digunakan pula untuk menjadi dalil asal telah mencukupi syarat-syaratnya, yaitu selama perawi hadis itu orang kepercayaan, kuat ingatannya, dan bersambung langsung sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga ada ijma, yang artinya bahwa para sahabat semua telah menyepakatinya. Samping itu, beliau berpendapat dan meyakini bahwa kemungkinan ijma dan persesuaian paham bagi segenap ulama itu tidak mungkin karena berjauhan tempat tinggal dan sukar berkomunikasi. Imam Syafi'i masih mendahulukan hadis daripada ijma yang bersendikat ijtihad, kecuali kalau ada keterangan bahwa ijma itu bersendikat nakal dan diriwayatkan orang ramai hingga sampai kepada Rasulullah. Lalu yang keempat ada qiyas, yang dimana Imam Syafi'i memakai qiyas apabila dalam ketiga dasar hukum di atas tidak tercantum, juga dalam keadaan memaksa. Jadi darurat gitu ya keadaannya. Hukum qiyas yang terpaksa itu hanya mengenai keduniaan atau muamalah, karena segala sesuatu yang bertalian ibadah telah sempurna dari Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah. Untuk itu beliau dengan tegas berkata tidak ada hukum qiyas dalam ibadah. Beliau tidak terburu-buru menjatuhkan hukum secara qiyas sebelum lebih menyelidiki tentang dapat atau tidaknya hukum itu dipergunakan. Dan mungkin yang terakhir tapi tidak bisa dimasukkan di dalam PT itu adalah istidlal atau yang bisa disebut istisab, yang dimana Maulana Muhammad Ali dalam bukunya Islamologi mengatakan bahwa istidlal makna aslinya itu menarik kesimpulan suatu barang dari barang lain. Imam Syafi'i memakai jalan istidlal dengan mencari alasan atas akidah-akidah agama ahli kitab yang terang-terangan tidak dihapus oleh Al-Quran. Beliau sendiri juga tidak sekali-sekali mempergunakan pendapat atau buah pikiran manusia. Mungkin sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, sangat mantap ya penjelasan dari Mbak Rida. Selanjutnya, mengenai sejarah mazhab Syafi'i akan disampaikan oleh Mas Jaidan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik. Mazhab Syafi'i itu lahir dari pemikiran Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i, seorang ulama besar yang hidup pada masa keemasan Islam antara tahun 767 sampai 820 Masehi atau 150 Hijriah sampai 204 Hijriah. Ia lahir di Gaza, Palestina, dari keluarga Quraisy yang masih memiliki garis keturunan dengan Nabi Muhammad SAW. Setelah ayahnya wafat, Imam Syafi'i dibawa ibunya ke Mekah. Di sana ia belajar Al-Quran dan hadis sejak kecil, hingga menghafal Al-Quran di usia 7 tahun dan kitab Al-Muwatta karya Imam Malik di usia 10 tahun.
Perjalanan intelektual Imam Syafi'i sangat luas. Ia menimba ilmu di Mekah dan Madinah, kemudian pergi ke Yaman, Irak, dan Mesir. Di Madinah, ia berguru langsung pada Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki, dan menyerap pendekatan tekstual berdasarkan hadis dan praktik penduduk Madinah. Setelah itu, ia berangkat ke Irak, pusat mazhabnya Hanafi, dan mempelajari metode rasional atau kias dan istihsan yang berkembang di sana. Kedua pengalaman itu menjadi fondasi penting bagi pemikirannya, bagaimana menggabungkan kekuatan nas atau teks dan akal dalam memahami hukum Islam. Ketika kembali ke Mekah, Imam Syafi'i mulai menyusun pemikiran hukumnya sendiri. Ia menolak sikap ekstrim dua kubu besar, yaitu mereka yang berpegang pada teks tanpa menimbang konteks, dan mereka yang terlalu bebas menggunakan akal tanpa dasar kuat dari Al-Quran dan hadis. Untuk menyimbangkan keduanya, ia menulis Ar-Risalah, karya pertama yang secara sistematis membahas usul fikih, yaitu metodologi penetapan hukum Islam. Dalam kitab ini, ia menjelaskan 4 sumber hukum utama, yaitu ada Al-Quran, ijma atau kesepakatan ulama, dan kias, analogi hukum, dan terakhir sunnah. Selain Ar-Risalah, Imam Syafi'i juga menulis Al-Um, kumpulan fatwa dan pandangan hukumnya dalam berbagai bidang seperti ibadah, muamalah, dan pidana. Melalui karya ini, pandangan hukum mazhab Syafi'i mulai dikenal luas, terutama setelah beliau bermukim di Mesir. Di Mesir, beliau hanya merevisi sebagian pendapat lamanya yang dikenal sebagai qaul qadim atau pendapat lama, lalu menghasilkan qaul jadid atau pendapat baru yang lebih kontekstual dengan kondisi masyarakat Mesir. Setelah beliau wafat di Fustat Mesir pada tahun 820 Masehi, pemikiran Imam Syafi'i disebarkan oleh murid-muridnya seperti Al-Muzani, Al-Buaiti, dan Robi Al-Muradi. Mazhab Syafi'i kemudian berkembang pesat di kawasan Timur Tengah, Afrika Timur, dan Asia Tenggara. Di Nusantara, mazhab ini menyebar melalui jalur dakwah ulama dari Gujarat, Yaman, dan Hadramaut pada abad 13 hingga 16. Karena sifatnya yang moderat dan argumentatif, mazhab Syafi'i mudah diterima oleh masyarakat Muslim Indonesia dan menjadi dasar hukum dalam praktik keagamaan, fikih, pesantren, serta pengadilan agama. Mazhab Syafi'i bukan hanya sistem hukum, tapi juga cerminan pemikiran Islam yang rasional, berimbang, dan terbuka terhadap realitas sosial. Ia mengajarkan bahwa hukum Islam tidak boleh lepas dari sumber wahyu, tetapi juga tidak boleh menutup mata sebelum kebutuhan manusia dan perubahan zaman. Pemikiran ini menjadikan mazhab Syafi'i tetap relevan hingga hari ini, bertahan selama lebih dari 1000 tahun sebagai pilar intelektual dan moral dunia Islam. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup lengkap dan mantap ya penjelasan dari Mas Yedan. Mantap, Selanjutnya, ya mantap Mas. Selanjutnya penyebaran mazhab Syafi'i akan disampaikan oleh Mas Angki. Kepadanya waktu dan tempat saya persilakan. Baik, selanjutnya yakni penyebaran mazhab Imam Syafi'i. Nah, penyebaran mazhab Imam Syafi'i ini berawal di Irak, yakni yang lebih terkenal sebagai mazhab qaul qadim, yakni pendapat lama. Nah, Imam Syafi'i pertama kali merumuskan hasil ijtihadnya dan mengajar di Irak. Pendapat-pendapat yang beliau sampaikan pada masa ini dikenal sebagai qaul qadim atau pendapat lama. Nah, setelah dari Irak, beliau kemudian pindah ke Mesir dan menetap di sana hingga wafat. Di Mesir, beliau melakukan revisi terhadap sebagian besar pendapatnya karena perbedaan kondisi dan lingkungan, yang kemudian dikenal sebagai qaul jadid, yakni mazhab Imam Syafi'i dianut saat ini sebagian besar didasarkan pada qaul jadid di Mesir, yakni pada pendapat lama. Nah, penyebarannya itu berada di berbagai banyak wilayah, yakni seperti Mesir, Suriah, Hijaz, Jazirah Arab, Persia, India, maupun Indonesia, Malaysia, dan sekitarnya. Sekian dari saya.
Baik, cukup cepat ya Mas Angki ya. Selanjutnya ada kitab-kitab karangan Imam Syafi'i akan disampaikan oleh Mbak Nabila. Kepadanya waktu yang tepat saya persilahkan. Oke, baik. Jadi ada beberapa karangan kitab-kitab hasil karyanya Imam Syafi'i. Di antaranya yang pertama yaitu Kitab Kitab ini dikumpulkan oleh murid beliau yang bernama Ar-Rabi'i bin Sulaiman. Kemudian yang kedua ada Kitab Ar-Risalah Al-Jadidah atau dikenal dengan nama Ar-Risalah Al-Mishriyah. Yang awalnya kitab ini itu membahas tentang usul fikih. Kemudian yang ketiga ada Jima'ul Ulum. Kitab ini banyak menceritakan tentang golongan yang menolak dalil hadis ahad serta bantahannya dan sejenisnya. Kemudian yang keempat ada kitab Ikhfatul Hadis. Kitab ini menjelaskan perbedaan pendapat para ulama dalam menyikapi hadis yang beredar. Kemudian yang kelima ada kitab Sifatun Nahyi Nabi. Kitab ini menjelaskan makna larangan dalam hadis Nabi. Kemudian yang terakhir ada kitab Ibadatul Istisan. Dalam kitab ini itu banyak mengkritik ulama yang terlalu berlebihan dalam memakai metode istisan. Oke. Baik, selanjutnya ke pengaruh mazhab Syafi'i dalam kehidupan umat Islam akan disampaikan oleh Mas Safira. Kepadanya waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan pengaruh mazhab Syafi'i dalam kehidupan umat Islam. Jadi mazhab Syafi'i ini tuh memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan umat Islam, khususnya di kawasan Nusantara. Jadi mazhab ini itu didirikan oleh seorang imam yang bernama Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, yaitu seorang ulama besar yang hidup pada abad kedua Hijriah. Pemikirannya berhasil memadukan kekuatan dalil hadis dengan rasionalitas ijtihad, sehingga menghasilkan metode hukum Islam yang seimbang dan mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam bidang ibadah, mazhab Syafi'i ini itu memberikan pedoman yang jelas mengenai tata cara sholat, wudhu, puasa, hingga pelaksanaan haji. Misalnya kebiasaan membaca doa kunut pada sholat subuh atau penekanan pada niat dalam setiap ibadah itu merupakan ciri khas yang banyak diamalkan oleh umat Islam di Indonesia. Pengaruh mazhab ini juga terasa dalam hukum keluarga, kayak aturan mengenai pernikahan, talak, warisan, dan hak-hak keluarga banyak merujuk pada pendapat ulama Syafi'i. Hal ini itu kemudian menjadi dasar dalam praktik peradilan agama di Indonesia dan dituangkan dalam kompilasi hukum Islam. Selain itu, mazhab Syafi'i juga turut membentuk tradisi sosial dan budaya masyarakat. Berbagai amalan seperti tahlilan, doa bersama, dan kenduri berkembang seiring dengan ajaran yang menekankan pentingnya ukhuwah dan kebersamaan. Di pesantren-pesantren, kitab-kitab bermazhab Syafi'i menjadi rujukan utama dalam pendidikan sehingga melahirkan generasi ulama yang meneruskan ajaran ini. Hingga kini, mazhab Syafi'i tetap relevan di era modern. Prinsip ijtihad yang diwariskan oleh Imam Syafi'i memungkinkan umat Islam untuk menghadapi persoalan kontemporer tanpa kehilangan pijakan pada syariat. Dengan demikian, mazhab ini tidak hanya membentuk cara beribadah, tetapi juga membangun identitas keislaman, hukum, dan budaya umat Islam di Nusantara. Sekian saya serahkan kepada moderator. Baik, tidak terasa waktunya udah 7 poin disampaikan. Mas Dari sudah berapa menit ya ini? 20. Baik, saya akan coba simpulkan pengertian dan poin-poin mazhab Syafi'i dalam kurun waktu 5 menit.
Jadi kesimpulannya, mazhab Syafi'i ini merupakan salah satu dari 4 mazhab fikih atau hukum Islam Sunni yang terbesar, yang didirikan oleh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang wafat pada tahun 820 Masehi. Mazhab ini dikenal karena pendekatannya yang sistematis, fleksibel, dan terperinci. Dalam penetapan hukum, menjembatani antara al-hadis, golongan yang cenderung berpegang pada teks hadis, dan al-arayi, golongan yang cenderung berpegang pada penalaran atau ijtihad. Ada beberapa prinsip-prinsip utama dalam mazhab Syafi'i ini. Yang pertama adalah Al-Quran. Sumber utama diambil dari makna lahiriahnya selama tidak ada dalil lain yang menguatkan penafsiran yang berbeda. Selanjutnya ada as-sunnah atau hadis, menjadi sumber kedua dan tafsir praktis Al-Quran. Imam Syafi'i dikenal sebagai Nasr al-Sunnah atau pembela sunnah karena sangat mengutamakan hadis sahih, termasuk hadis ahad, sebagai dalil. Bukannya menyamakan dengan Al-Quran dalam kewajiban mengamalkannya. Yang ketiga ada ijma. Konsensus para sahabat Nabi diakui sebagai dasar hukum. Namun Imam Syafi'i berpendapat sulitnya terjadi ijma dari seluruh ulama mujtahid secara mutlak karena keterbatasan komunikasi. Selanjutnya ada qiyas atau analogi. Digunakan sebagai metode ijtihad terakhir jika hukum tidak ditemukan dalam 3 sumber sebelumnya. Imam Syafi'i menolak istisan dan istislah sebagai sumber hukum karena dianggap terlalu mengandalkan akal tanpa dasar teks. Selanjutnya ada ciri khas dan kontribusi. Yang pertama ada penggabungan fikih. Imam Syafi'i berhasil memadukan pendekatan fikih Madinah cenderung ke hadis atau sunnah dan fikih Irak yang cenderung ke penalaran. Selanjutnya ada karya monumental. Karyanya yang paling terkenal adalah Al-Risalah atau Kitab Fundamental Usul Fikih dan kompilasi hukum fikih. Selanjutnya ada keadilan dan kemaslahatan. Pemikiran beliau juga menekankan prinsip keadilan sosial dan kemaslahatan umum, menjadikan mazhab ini adaptif terhadap perkembangan masyarakat. Selanjutnya ada penyebaran luas. Mazhab Syafi'i saat ini merupakan mazhab terbesar kedua di dunia dan menjadi mazhab yang dominan diikuti oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, Asia Tenggara, Mesir, Yaman, dan sebagian besar kawasan timur. Jadi kira-kira mazhab Syafi'i itu seperti itu ya. Udah aman Mas Doris? Ya kita Saya boleh nambahin nggak? Boleh nambahin nggak nih? Nggak boleh. Oh ya, Boleh. boleh. Jadi, mazhab Syafi'i memiliki banyak sisi menarik nih yang jarang diketahui. Imam Syafi'i bukan hanya ulama fikih, tetapi juga perumus pertama ilmu usul fikih melalui karya Ar-Risalah yang membuat hukum Islam memiliki dasar metodologis yang kuat. Ia pernah belajar pada Imam Abu Hanifah dan berguru langsung pada Imam Malik, sehingga memahami dua pendekatan besar, yaitu rasional dan kedua tekstual. Perjalanan ke Irak dan ke Mesir membuat pemikirannya berkembang dari kaul qadim ke kaul jadid, menunjukkan fleksibilitas berpikir dalam menghadapi perbedaan konteks. Selain ahli hukum, ia juga seorang penyair yang menulis syair tentang kehidupan dan moral. Pemikiran Imam Syafi'i kemudian menjadi dasar hukum Islam di Indonesia, membentuk tradisi pesantren dan praktik keagamaan masyarakat hingga saat ini. Ya, itu aja. Sekian. Nah, udah selesai ya kajian pembelajaran kita pada malam ini. Mari kita
akhiri pembelajaran dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian dari kami kelompok 5 yang tiap minggu ada tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas MC. Oi, oi.